Berikutnya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, setelah kita bahas tentang pengertian al-amr, kemudian bentuk-bentuk atau lafaz-lafaz yang digunakan sebagai amr, berikutnya adalah dalalatu al-amri, tunjukkan lafal al-amr, apa yang ditunjukkan oleh sebuah perintah. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala dalalatuhu tadullu sighatul amri fi khitabillahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam mujarradatan min al-qara'ini ala haqiqatin wahidatin hiya al-wujub. هذا مذهب عامة أئمة الفقه والعلم ممن يقتدى بهم كالأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وخالف الفرد والأفراد من المتأخرين في ذلك فذكروا أنها لغير الوجوب قال بعضهم للندب وقال بعضهم للإباحة وقال بعضهم غير ذلك. Kita lihat terlebih dahulu, kata beliau sighatul amr itu di dalam sighat al-amr, yaitu lafal amr di dalam khitabullah, di dalam perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, menunjukkan hukum wajib ya. Tadullu bi sighatul amri fi khitabillahi ta'ala wa rasulihi mujarradatan min al-qara'in ala haqiqatin wahidatin hiya al-wujub. Lafal amr itu apabila tidak diiringi oleh hal-hal lain, bebas dari karinah-karinah yang lain, yaitu hukum asalnya perintah yang ada di dalam perintah Allah atau dalam kitabullah, kemudian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya hanya satu, yaitu al-wujub, apabila tidak disertai oleh embel-embel yang memiliki kaidah tertentu. Mari kita perhatikan, hadza madhhabu amati a'immatil fiqh, ini adalah madhab imam-imam fikih secara umum, yaitu para ulama yang diikuti, yang jadi panutan, seperti imam-imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Kemudian ada segelintir orang, satu atau beberapa orang yang menyelisihi ini, yaitu dari kalangan orang-orang mutaakhirin, ulama-ulama atau orang yang dinamakan ulama tetapi datang belakangan, generasi terakhir. Kemudian mereka menyebutkan bahwa al-amr itu laisa lil wujub, bukan untuk menunjukkan hukum wajib. Ada di antara mereka mengatakan lin nadab, ada lagi yang mengatakan lil ibahah, dan ada yang mengatakan hal-hal lain. Wal qawlu la ibrata bihi illam yusahhihu ad-dalil. Perkataan, yaitu apapun perkataan, tentu tidak bisa dianggap, tidak bisa kita kemukakan, tidak bisa kita benarkan jika tidak dibenarkan, tidak didukung oleh dalil. Nah, padahal laqad tawataratil adillatu wa zaharat wujuhu dalalatiha 'alal madhhabil awwali wahia al-wujub. Nah, padahal sudah banyak atau sudah menjadi sesuatu yang mutawatir dalil-dalil yang menunjukkan bahwa lafaz al-amr itu dalalahnya adalah seperti yang dikatakan oleh jumhur, yaitu madhab yang pertama tadi, bahwa al-aslu fil amri lil wujub, hukum dasar perintah dari Allah dan dari Rasulullah itu adalah wajib. Nah, sudah banyak dalil-dalil, dan dalil itu sudah menjadi sesuatu yang mutawatir yang mendukung pendapat para imam tadi, yang atau umumnya para ulama, para ahli ilmu. Nah, di antara dalil-dalil mereka itu yang pertama adalah qauluhu ta'ala, wa ma kana limu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Qala Abu Abdullah Al-Qurtubi wa hadha adallu dalilin ala ma dhahaba ilayhi al-jumhur min anna sighata if'al lil wujubi fi asli wad'iha lianna Allah tabaraka wa ta'ala nafa khiratal mukallaf 'inda sima'i amrihi wa amri rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang pertama adalah firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat
36 Allah mengatakan tidaklah seorang mukmin atau seorang mukminah itu apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu amran, yaitu suatu perintah, suatu perkara, tidaklah orang mukmin dan laki-laki dan perempuan itu memiliki pilihan lain, ya, pilihan selain apa yang Allah perintahkan itu. Laisa la wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin al khiyaratu. Tidaklah seorang mukmin dan mukminah itu punya khiyarah, punya pilihan dari pilihan mereka sendiri, itu dari kehendak mereka sendiri apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu amran, suatu perintah atau suatu urusan, suatu, ya, Allah sudah tetapkan, sudah putuskan, Allah sudah perintahkan, maka kita tak punya pilihan lain. Kemudian Allah katakan, "Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan siapa yang bermaksiat, ya, tentu maksiat dikaitkan dengan yang sebelum ini. Sudah Allah tentukan, sudah Allah perintahkan, tapi dia lakukan yang lain. Maka orang itu, kata Allah, adalah orang yang berbuat maksiat, dan orang yang berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya, sesungguhnya dia telah sesat, ya, sesat yang sangat sesat yang sejelas-jelasnya. Abu Abdullah Al-Qurtubi berkata, ini adalah dalil yang paling kuat, dalil yang paling signifikan menunjukkan apa yang dikatakan atau apa yang menjadi mazhab jumhur, bahwa sighah if'al, bahwa fi'il amr itu memfaedahkan hukum wajib fi asli wad'iha, yaitu pada dasarnya, ya, hukum asalnya fi'il amri itu mengandung hukum wajib, karena Allah Subhanahu wa taala telah menafikan, menegasikan pilihan mukallaf ketika sang mukallaf itu telah mendengar, telah mengetahui perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila telah sampai kepada kita perintah Allah dan perintah Rasulullah, maka pilihan-pilihan lain itu dinafikan oleh Allah, tidak ada opsi lain. Kemudian thumma atlaqa ala man baqiyat lahu khiyaratun inda suduril amri ismal ma'siyah. Kemudian Allah sebut orang yang masih saja memilih pilihan lain ketika telah datang perintah dari Allah, Allah sebut mereka itu, kelakuan mereka itu sebagai perbuatan maksiat. Nah, thumma allaqa al-ma'siyati bidzalika dhalal. Kemudian kemaksiatan yang seperti itu Allah kaitkan dengan kesesatan, ya, maksiat, kemudian Allah pertegas lagi bahwa itu adalah suatu kesesatan. Falazima hamlul amri 'alal wujub. Oleh karena itu tentu sudah menjadi kemestian perintah itu dimaknai sebagai suatu kewajiban. Demikian disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran, jilid 14 halaman 188. Kemudian dalil yang kedua bahwa al-amru lil wujub adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Falyahdhar, maka hati-hatilah, ya, orang-orang yang menyalahi atau yukhalifuna an amrihi, menyimpang dari perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mentaati perintah Allah. Antusibahum, bahwa hati-hati mereka akan ditimpa oleh fitnah atau mereka ditimpa oleh azab yang sangat pedih. Allah mengancam orang-orang yang tidak mentaati Allah, tidak mentaati perintahnya, mereka akan ditimpa oleh fitnah atau ditimpa oleh azab neraka. Wajhud dalalah minal ayah anna Allah ta'ala hadzara min mukhalafati amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi an tusibal mukhalifa fitnatun aw adzabun alim. Yang menjadi argumentasi kita dalam ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengancam perbuatan melanggar atau tidak mematuhi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang yang melanggar itu akan ditimpa oleh fitnah atau ditimpa oleh azab yang
pedih dari Allah tentunya. Wa hadza la yumkin fi ma lil insani fihi ikhtiyarun. Ancaman seperti ini ditimpa oleh fitnah, ditimpa oleh azab yang pedih tersebut, itu tentu tidak mungkin berlaku apabila kita atau seorang itu punya pilihan untuk mengerjakan yang lain. Fadallat ala anna al-amra lil wujub. Maka ini dengan sendirinya menunjukkan bahwa perintah itu adalah lil wujub. Perintah itu mengandung hukum wajib fi asli wurudihi hatta yaridat takhyir fihi minal amir. Ini menunjukkan dengan sendirinya bahwa perintah itu pada dasarnya ketika dikeluarkan perintah itu hukumnya adalah wajib sampai ada opsi lain disampaikan oleh yang memberi perintah itu sendiri. Jadi itu dalil kedua. Adapun dalil ketiga adalah itlaqu musammal ma'siyati ala tarkil amri fi nususil wahyi. Famin adillati dzalik. Kemudian dalil bahwa al-amr itu adalah lil wujub ialah itlaqu musamma al-ma'siyah. Dilekatkan atau pemakaian kata maksiat, ya, melanggar maksiat terhadap perbuatan meninggalkan perintah Allah di dalam nusus-nusus wahyu. Artinya di dalam nusus-nusus atau di dalam nas-nas, di dalam ayat-ayat Al-Quran disebutkanlah atau dinamakanlah orang yang melanggar perintah, orang yang melanggar al-amr itu disebut perbuatannya sebagai perbuatan maksiat. Contohnya seperti ini, qauluhu ta'ala 'anil malaikah la ya'sunallaha ma amarahum, yaitu para malaikat itu mereka tidak berbuat maksiat, tidak bermaksiat kepada Allah tentang apa-apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Nah, artinya para malaikat itu tidak melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, la ya'sun. Jadi kalau mereka melanggar berarti berbuat maksiatlah mereka itu, dan malaikat tidaklah seperti demikian. Jadi dalam ayat ini dikatakan tindakan tidak melakukan perintah atau melanggar perintah disebut dengan perbuatan maksiat. Nah, apabila meninggalkan perintah itu adalah maksiat, maka perintah tentu hukumnya wajib karena meninggalkan wajib adalah maksiat. Berikutnya qauluhu ta'ala an Musa fi qissatihi ma'al Khadir wala a'si laka amra. Musa berkata kepada Nabi Khidir, dan saya tidak akan bermaksiat terhadap perintah Anda. Artinya saya tidak akan melanggar perintah Anda. Pelanggaran terhadap perintah disebut oleh Allah di dalam surat ini sebagai perbuatan maksiat. Nah, ini adalah bahasa yang dipakai oleh Nabi Musa kemudian disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, Al-Quran berbicara tentang percakapan Nabi Musa dan Nabi Khidir, bahwa melanggar perintah apabila beliau tidak mengikuti perintah Nabi Khidir, maka beliau katakan pilihan katanya aksi. Kemudian yang ketiga, contoh lain bahwa meninggalkan perintah atau melanggar perintah adalah perbuatan maksiat. Qauluhu ta'ala an Musa aidan, ya, tentang Nabi Musa juga. Qala ya Harun ma mana'aka id ra'aitahum dhallu alla tattabi'ani afa asaita amri. Wahai Harun, apa gerangan yang membuat engkau tidak apa gerangan yang melarang engkau, menghentikan engkau? Id ra'aitahum dhallu, apa yang membuatmu diam saja ketika engkau melihat mereka, melihat kaum kita itu berada dalam kesesatan? Alla tattabi'ani, tidakkah engkau mengikuti saya? Afa asaita amri, apakah engkau bermaksiat terhadap amri? Artinya di sini, kenapa engkau tidak kerjakan perintah saya? Apakah engkau bermaksiat terhadap perintahku? Yang syahidnya di sini adalah perbuatan
melanggar atau tidak melaksanakan perintah itu disebut di dalam Al-Quran sebagai perbuatan maksiat. Afa asaita amri. Wa innama qala lahu Musa hina istakhlafahu, karena ketika Nabi Musa hendak pergi meninggalkan kaumnya itu, beliau berpesan kepada Nabi Harun, kepada saudara beliau, ukhlufni fi qaumi wa aslih, gantikan saya, peran saya di tengah-tengah kaum saya, dan perbaikilah kesalahan-kesalahan atau jika ada pelanggaran-pelanggaran. Ternyata ketika Nabi Musa kembali, beliau dapatkan kaumnya berada dalam kesesatan. Kemudian beliau bertanya kepada Nabi Harun, apakah engkau melanggar perintah saya? Apakah engkau tidak mengerjakan apa yang saya perintahkan? Tapi bahasa yang dipakai adalah afa asaita. Tidak melakukan perintah disebut oleh Nabi Musa alaihissalam sebagai maksiat. Demikian di dalam Al-Quran. Kemudian wal ma'siyatu mujibatun lil uqubati kama qala ta'ala fi ma'siyatihi wa ma'siyati rasulih wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada. Kemudian sebagai kelanjutan setelah perbuatan meninggalkan perintah itu atau melanggar perintah disebut maksiat, kemudian Allah katakan perbuatan maksiat itu mewajibkan, mengharuskan seseorang itu dapat hukuman. Nah, seperti Allah katakan terhadap orang-orang yang bermaksiat melanggar perintah Allah dan Rasulnya, wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Dan siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya baginya ganjarannya adalah neraka jahanam, dia atau mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, artinya tadi dikatakan orang yang melanggar perintah, tidak menjalankan perintah disebut dengan berbuat maksiat. Orang yang berbuat maksiat diancam dengan hukuman dengan api neraka. Nah, artinya orang yang melanggar perintah diancam dengan hukuman neraka. Ini tentu menunjukkan bahwa perintah itu hukumnya adalah wajib. Demikian ikhwan dan akhwat, kita ambil atau kita bahas separuhnya dulu. Pada video berikutnya kita akan jelaskan atau kita akan baca 3 dalil berikutnya.